Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat bertemu dalam YouTube Metodologi Studi Islam. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik Islam. Jadi ada 3 bagian yang harus kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama tentang karakteristik Islam, kemudian yang kedua tentang keyakinan, dan yang ketiga tentang cara menyikapinya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, karakteristik Islam. Jadi yang pertama, Islam itu adalah agama yang sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Karena Allah telah menetapkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, pedoman untuk kita dapat praktik atau implementasikan dalam kehidupan. Dan perintah-perintah di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah dibuat sehebat mungkin agar kita dapat terhindar dari rasa malas. Mulai dari ketika Allah memanggil kita melalui sholat yang wajib, misalnya sholat subuh, maka di situ Allah sedang memanggil kita sebenarnya. Hayya 'alas sholat. Allah pertegas lagi, as-sholatu khairum minan naum, gitu. Nah, jadi bagaimana Allah membangunkan kita dari rasa kantuk agar kita sungguh-sungguh dalam bertemu pada Allah. Ketika kita disuruh untuk sholat, maka lawan rasa kantuk tersebut. Dan bahkan ketika kita mau menjalankan sholat tahajud yang dia dilakukan sebelum sholat subuh ya, ketika 3:30, itu bagaikan kita sedang memanah dan panah kita itu tepat di busurnya gitu ya. Jadi seperti panah Arjuna gitu ya. Jadi kenapa? Karena Allah suka pada hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh dalam mendekatinya, yang mampu melawan rasa kantuk, yang mampu untuk berpagi-pagi dalam mencari rizki, yang mampu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Jadi Islam adalah agama yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama yang universal. Dia membahas dari segala sisi, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, psikologi, semua dibahas, mulai dari cara berpakaian, mulai dari proses terciptanya manusia juga dibahas dalam Al-Quran. Jadi dia adalah ilmu dari segala ilmu yang benar-benar bisa membuat kita paham tentang segala hal yang harus kita lakukan sehingga kita tidak tersesat atau kita tidak merugi. Kemudian kita lihat lagi bahwa yang ketiga, Islam itu mudah dipahami. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika Allah melarang sesuatu itu karena memiliki mudarat. Dalam Al-Quran Allah melarang kita untuk minum minuman khamar karena itu dapat merusak akal. Allah juga melarang kita untuk makan hewan-hewan tertentu, dan ternyata setelah diteliti, kenapa Allah larang? Bukan sekedar untuk membedakan saja ya dari sisi karakteristik, tetapi ternyata di situ ada sumber-sumber penyakit yang ternyata tidak baik ketika dikonsumsi. Kemudian Allah juga melarang kita untuk menutup aurat. Ternyata itu tujuannya agar laki-laki tidak tergoda dan kita pun dapat menjauhi hal-hal yang bisa merugikan wanita, seperti itu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang sebenarnya itu mudah dipahami, tetapi bagi orang-orang yang tidak dibukakan Allah pintunya, pintu hatinya, pintu imannya, maka dia merasakan bahwa Islam itu sulit dipahami. Kemudian Islam itu tidak kontradiksi. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kemanapun kita pergi, kitab sucinya sama. Kita itu bersatu. Ketika kita di Indonesia, Al-Qurannya dari juz 1 sampai juz 30 itu sama dengan ketika kita ke luar negeri.
juz 1 dengan juz 30 sama isinya dan sama terjemahannya, yang berbeda hanya tulisannya. Ketika kita di Indonesia, tulisannya bahasa Indonesia. Ketika kita ke India, tulisan terjemahannya maksudnya ya bahasa India. Tetapi tetap makna, tujuan, pedomannya sama. Dan bahkan ketika kita tahu bahwa Al-Quran itu kemanapun kita pergi tetap sama isinya dan manfaatnya juga tetap sama. Jadi dapat menenangkan, dapat memberikan solusi, dan dapat membuat kita mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan, karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang tidak membuat sesama umat Islam kontra ketika kita mampu menafsirkan atau menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Oke, selanjutnya kita mengetahui lagi bahwa Islam itu sangat memelihara kesehatan. Allah sudah tuliskan di dalam Al-Quran, ada Quran surat An-Nahl, madu ya artinya. Jadi Allah menyiapkan madu untuk bukan hanya mengobati penyakit, tetapi untuk menjaga stamina kita agar tidak mudah terserang penyakit gitu ya, agar tidak mudah lemah. Terus Allah juga menyediakan habatus sauda, zaitun, dan itu semua adalah pengobatan Islami yang sudah Allah berikan ketika Al-Quran turun. Allah juga memelihara kesehatan dari sisi aturan-aturan makanan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya tidak boleh makan yang berlebih-lebihan, tidak boleh makan makanan yang haram dan memabukkan. Itu semua adalah tujuannya untuk memelihara kesehatan kita. Kemudian Islam juga memiliki motivator terbaik. Jadi motivator terbaik kita itu yang paling senior ya, yang paling luar biasa disayang Allah adalah Nabi Muhammad, sehingga segala sesuatu yang dia ucapkan itu menjadi sebuah sunnah Al-Quran dan hadis, dan yang paling diutamakan itu adalah ketika dia yang bersabda ya. Kemudian walaupun ada yang lainnya, itu juga motivator hebat ya, sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis hasan, hadis yang lain-lainnya lagi. Kemudian kita dapat mengetahui bahwa ada sahabat Nabi juga motivator terbaik ya, ada nabi-nabi, malaikat, dan ada tabiin, ada wali-wali Allah yang lainnya. Itu semua adalah motivator-motivator hebat yang mampu memberikan ilmunya, memberikan doanya untuk kita semua, sehingga kita pun dapat terus semangat meskipun kita sedang dalam keadaan diuji oleh Allah. Jadi apalagi kalau kita ingat ya, hadis-hadis dari Nabi Muhammad itu yang benar-benar membuat kita itu menjadi termotivasi untuk hebat gitu ya. Dari sisi dia mengatakan la tahzan innallaha ma'ana gitu, jangan bersedih, Allah bersama kita. Lalu la tahdab gitu, jangan marah, karena wasiat dari Nabi adalah jangan marah. Ketika ditanya lagi apalagi Nabi, jangan marah, dan apalagi jangan marah. Kemudian juga ketika Nabi berwasiat bahwa ketika kita ada masalah, maka jangan katakan seandainya aku tidak bertemu dengannya, seandainya ini tidak terjadi, jangan katakan seperti itu katanya. Tetapi katakanlah ini sudah takdirnya Allah dan ini sudah ketentuan Allah, sehingga kita tidak membuka pintu hati kita agar syaitan semakin masuk menggoda kita untuk menyesali sesuatu yang akibatnya itu disebut judulnya kufur ya. Sementara ketika kita mengatakan ini adalah takdirnya Allah, maka itu adalah bab atau bagian dari syukur. Kemudian yang terakhir adalah yang paling terpenting ya, ini adalah bobot yang bisa paling tinggi nanti ketika di akhirat, yaitu Islam mengatur interaksi, bahwa taat dan akhlak itu bobotnya paling tinggi nanti ketika di akhirat. Maka kita raihlah bobot tertinggi, yaitu dari sisi takwa dan akhlak tadi. Nabi Muhammad pun hadir untuk menyempurnakan akhlak,
Maka ketika kita pun dihukum oleh Allah berupa aturan-aturan hukum Islam, misalnya ketika ada yang berbuat zina dia harus dicambuk, tetapi kita cukup menghukumnya dengan perbuatan, dengan cambuk, tetapi kita tidak boleh menghinanya bahwa dia itu adalah wanita yang tidak baik dan sebagainya. Cukup kita melalui perbuatan. Dan bahkan ketika ada juga anjuran berkata baik atau diam gitu ya, itu semua berkaitan dengan akhlak, dan akhlak itu adalah bobotnya yang besar karena dia itu juga diperoleh bagian dari sabar. Maka Allah mengatakan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan ketika kita mampu menerapkan akhlak yang baik, orang-orang yang sabar ya terutama adalah orang-orang yang mampu memiliki bobot akhlak tertinggi, karena sabar itu tidak mudah, sehingga dia nanti akan disambut oleh malaikat gitu. Inilah tempat abadimu, selamat datang wahai orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi luar biasa buahnya. Ketika dia tertimpa musibah dia sabar, dan ketika dia sedang diberikan rezeki yang sedikit dia bersyukur, dan ketika dia sedang diberikan kebahagiaan dia mengingat untuk memberikan hak kepada orang-orang yang memang berhak menerima apapun yang harus dia berikan berupa zakat fitrah misalnya, zakat mal dan sebagainya. Jadi interaksi itu benar-benar diatur dalam Al-Quran, sehingga segala sesuatu itu butuh proses. Apakah itu ketika pernikahan gitu ya, apakah itu sebelum pernikahan ada sistem ta'aruf dan sebagainya. Maka Islam itu benar-benar universal, sehingga kita dapat merasakan manfaatnya. Kita Allah jaga mulai dari kesehatannya, kita dijaga Allah melalui hal-hal yang berkaitan dengan sosial, begitu juga yang berkaitan dengan ekonomi. Allah menyediakan bumi ini untuk kita kelola. Itu juga bagian dari karakteristik Islam ya, bahwa ketika kita mampu memanfaatkan bumi ini, maka itu sebenarnya sumber rezeki ya. Ketika kita misalnya mau bercocok tanam, kita dapat menikmati hasilnya sehingga bisa lebih memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki dari sisi makanan. Kita tidak harus mengeluarkan uang banyak gitu ya. Jadi Allah sudah sediakan semua fasilitasnya, Allah sudah berikan semua solusinya. Kitalah yang tinggal menjemputnya, kitalah yang tinggal mengelolanya dengan sebaik-baik mungkin. Dan kemudian yang kedua, keyakinan ya. Kita akan membahas selanjutnya tentang keyakinan, bahwa kita melihat banyak dan masih banyak orang-orang yang tidak menerapkan karakteristik Islam karena memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Ada tingkatan keyakinan dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah yang paling terendah ya. Kita kaji dulu dari yang paling terendah, itu adalah tingkat taklid. Taklid itu adalah ikut-ikutan. Jadi dia tidak peduli apakah yang dia ikutin itu salah atau benar, dia hanya ikut-ikutan. Misalnya orang tuanya tidak baik, maka dia ikut-ikutan tidak baik, karena dia hanya sekedar ikut-ikutan menghargai orang tuanya misalnya. Kemudian yang kedua adalah tingkat yakin. Jadi tingkat yakin ini dia sebenarnya sudah mampu berpikir bahwa ketika itu salah maka dia tidak mau mengikutinya. Tetapi dia masih bisa tergoda, masih goyah ya. Jadi tingkat yang kedua itu adalah ketika dia nanti digoda oleh orang bahwa kamu harus melakukan ini agar mendapatkan ini. Jadi ada mulai penawaran yang dilakukan untuk orang-orang yang memiliki tingkat yakin ini, sehingga akhirnya dia pun goyah. Bagi orang-orang yang tidak mampu dalam tahap ini, dia pun akan mengikuti anjuran atau langkah-langkah syaitan. Dan yang ketiga ya, adalah yang lebih naik lagi peringkatnya, itu orang-orang yang berada dalam ainul yakin. Dia itu sudah mulai memiliki argumen. Jadi ketika orang yang dalam posisi yakin tadi ini terpengaruh, maka dia ketika terpengaruh mulai
bisa mengendalikan diri dengan memiliki argumen. Misalnya saya tidak bisa karena saya punya tanggung jawab, saya punya kewajiban dan sebagainya. Dan ternyata di atas ainul yakin ini ada lagi, yaitu orang-orang yang hakul yakin. Jadi hakul yakin ini adalah dia bukan hanya sekedar tidak mudah terpengaruh, bukan hanya sekedar dia punya argumen, namun dia punya pengalaman dalam beribadah. Jadi pengamalan-pengamalan dia itu dia praktekkan dan dia rasakan manfaatnya. Nah, misalnya nih, ketika saya dalam posisi hakul yakin nih dahulunya, ketika anak kedua saya lahir misalnya, ada anjuran dari teman-teman saya untuk mengatakan kamu harus meletakkan gelang merah putih hitam di tangan anak kamu agar anak kamu tidak diganggu oleh jin misalnya. Maka saya mengatakan bahwa saya sudah punya pengalaman dalam beragama bahwa gelang tersebut tidak menjamin anak saya itu sehat atau sakit karena Allah yang menjaganya. Jadi saya mulai punya argumen, tetapi saya juga mulai punya pengalaman dalam beragama, dan saya katakan bahwa saya tidak mau mengikutinya karena anak pertama saya tanpa gelang merah putih hitam tidak masalah, seperti itu ya. Dan kalaupun saya tidak punya pengalaman sebelumnya, ketika anak saya yang pertama, saya misalnya disuruh waktu itu untuk membawa ada seperti uncang ya, jadi dalamnya itu adalah rempah-rempah yang katanya dapat melindungi anak saya gitu ya. Dan saya katakan bahwa saya punya pengalaman beragama dari teman-teman saya bahwa mereka dijaga Allah meskipun tidak harus berbuat syirik. Dan saya juga punya pengalaman dalam belajar bahwa ada orang-orang soleh soleha yang benar-benar dijaga Allah apabila dia pun menjaga perasaan Allah. Akhirnya insya Allah ketika kita mampu berada di dalam hakul yakin, kita tidak akan goyah apapun ancamannya, apapun pengaruhnya, apapun hal-hal yang bisa membuat kita itu goyah, kita akan Allah lindungi. Karena ketika Allah sudah ingin memberikan kita petunjuk, tidak ada satupun yang dapat melarangnya. Dan ketika Allah ingin memuliakan kita juga demikian. Begitu juga ketika Allah sudah ingin menghinakan kita, tidak ada juga yang dapat melarangnya. Maka berusahalah kita untuk menjaga perasaan Allah agar kita memiliki keyakinan hakul yakin dan Allah melindungi kita dari orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian yang terakhir adalah cara menyikapinya. Tentu saja kita sudah tahu ya bahwa tingkat-tingkatan tadi itu kalau kita mau meraih ke hakul yakin maka berteman dan bersahabatlah terutama pada orang-orang yang hakul yakin. Boleh kita berteman dengan orang yang taklid tadi asalkan iman kita kuat ya. Jadi ibaratnya kita bercermin, kalau kita bercermin di air keruh tentu kita tidak dapat melihat wajah kita, tetapi kalau kita dapat melihat wajah kita, kita justru bisa mendatangkan kebaikan untuk orang tersebut, memberikan motivasi pada orang tersebut sehingga orang tersebut mengikuti kita, maka itu pun menjadi hal yang sebenarnya lebih baik. Kita memiliki cara dakwah untuk menyelamatkan dia dari orang-orang taklid yang sebelumnya lagi. Dan kemudian kita bentengilah diri kita sehingga ketika kita punya amal yang istiqomah walaupun sedikit, walaupun hanya sekedar istighfar 100 sehari, terus sholawat 100 sehari tapi istiqomah, maka istiqomah itu yang akan membuat Allah membela kita dalam keadaan apapun. Jadi ketika kita dibela Allah, maka itulah yang surprise luar biasa. Ketika orang tua membela kita itu biasa, ketika sahabat membela kita itu biasa, ketika anak membela kita itu biasa. Dan ketika suatu saat Allah benar-benar menguji kita dalam keadaan lapar, haus, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, kita tidak punya yang lain, dan bahkan Allah pada saat itu benar-benar membuat kita jauh dari orang-orang yang kita sayangi. Dan di saat itulah peran istiqomah kita dalam beramal itu yang dapat membantu kita, Allah yang turun tangan langsung. Anda sudah pernah merasakannya? Alhamdulillah saya sudah gitu ya. Dan
tentunya kita akan sambung pada materi yang berikutnya, yaitu semoga kita dapat merasakan manisnya karakteristik Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.